Halo book lovers, baik lagi bersama gue Rio di channel gue. Dan di video kali ini kita akan membahas buku ini. Sorry, ada kabelnya karena gue pasang mic di handphone. Ini penampakannya ya kurang lebih kayak gitu deh. Ini digital ya. Dan ya, biar gak menunggu lama, kita bumper dulu deh. Bumper dulu. Nah, seperti yang kalian lihat di depan, yang gue munculin atau gue tampakin itu adalah buku ini. Ini ada lagi ada mic-nya nih. Ini bukunya, berikutnya, nah tuh. Nah, ya. Nah, yang kita akan bahas itu adalah The Haunting of Hill House. Ini buku horor dimana gue bacanya sejak Oktober lalu dan baru kelar Desember ini. Jir dah 2 bulan loh gue bacanya. Dan ya itu karena mood baca gue naik turun. Sehari baca, ntar beberapa hari nggak baca, terus hari baca, ntar beberapa hari nggak baca. Mood bacanya lagi naik turun. Ya gitu deh. Oke. Kalian mungkin sebagian sudah pada tahu lah ya, The Haunting of Hill House ini terutama karena serinya di Netflix. Ada 1 season serinya, adaptasi dari buku yang sama, yaitu The Haunting of Hill House dengan judul yang sama juga. The Haunting of Hill House ini bercerita tentang sekelompok orang yang datang ke sebuah rumah terpencil di pedesaan yang kononnya atau dikabarkannya, rumornya itu berhantu atau angker. Nah, beberapa orang ini itu terdiri dari seorang profesor yang sedang riset tentang fenomena supranatural. Jadi dia ini kayak ya profesor dokter gitu yang menyelidiki tentang fenomena supranatural atau hal-hal tabu sulit dijelaskan dan ya gitu. Nah, sisanya ini merupakan adalah orang-orang tamu undangan profesor yang ditantang untuk mengikuti eksperimennya, di mana mereka harus tinggal di rumah tersebut kurang lebih 10 hari kalau nggak salah. Jadi ya lebih dari seminggu gitu. Nah, untuk membuktikan kalau rumah tersebut benar-benar angker atau enggak. Dan di sini sejarahnya rumah ini adalah rumah yang umurnya udah kurang lebih itu 80 tahun. Semenjak dibangun di tahun 1880-an atau 1800-an. Jadi umur rumahnya sekitar 80 tahun, dimana diberitakan kalau rumah tersebut angker gitu. Dirumorkan rumah tersebut angker. Nah, karakter-karakternya itu terdiri dari sang profesor bernama Dr. Montak. Gue gak tahu pronounce gimana yang benar, tapi tulisan itu Montage. Jadi ya Dr. Montage. Terus ada Luke. Luke ini seorang pria yang bisa dibilang penyendiri, tapi mencoba untuk asik, jadi sok asik gitu. Terus ada juga si wanita yang kabur dari rumah gitu, bernama Eleanor. Terus berikutnya itu ada cewek juga yang dia cerita kalau dia ini adalah orang dari bisa dibilang keluarga kaya gitulah. Sisanya ini ada istrinya sang dokter dan ada seorang kayak supir atau temannya dari keluarga dokter tersebut, yaitu Arthur. Nah, mereka ini bereksperimen di rumah tersebut. Jadi kayak masing-masing disediakan kamar, tidur di sana, terus dia menikmati hidup dan tinggal di sana gitu. Dan setiap kali terjadi sesuatu, mereka harus kayak membuat catatan-catatan atau merasakan feel gitu. Wah, ini rumah kenapa nih? Ada suara apa nih? Kok tiba-tiba dingin nih? Kok ada yang gedor-gedor pintu nih? Kok kayak ada suara tapak kaki nih? Kok pintunya tertutup sendiri? Nah, kayak gitu mereka harus mengalami semuanya. Hingga suatu ketika, salah satu pesertanya, yaitu Eleanor ini, dia kalau nggak salah menjadi gila sinting gitu, atau malah kayak kerasukan gitu, mencoba bunuh diri. Dan ceritanya berlanjut gitulah. Pokoknya kejadian-kejadian ganjil muncul di rumah tersebut dan mereka mencoba ya bertahan di rumah tersebut. Nah,
review gue untuk buku ini, kalau secara desain cover dia ada versi cover Inggris ya, tapi versi cover Indonesianya yang diterbitin oleh Mizan ini, fokus nggak sih? Yang diterbitin oleh Mizan ini lebih keren menurut gue. Kayak, wah ini jelas banget penampakan rumahnya. Atau ini mungkin kayak foto bangunan tua terus yang dijadikan cover gitu ya. Ya pokoknya nuansa-nuansa rumah hantunya dapat banget di covernya. Kalian lihat kan rumah, terus ada pohon kering gitu dan tanah tandus gitu. Kayak tanahnya yang udah kering karena memasuki musim dingin gitu. Atau musim panas ya, gue lupa. Oh iya, musim panas ya, kejadiannya musim panas. Jadi tanamannya ini mulai kayak kering-kering, pohonnya pada berguguran dan sebagainya gitu. Secara cover gue oke ya. Ini sangat, wah, apa nih? Rumahnya sendiri gitu nih, rumah berhantu nih. Nah ya, dapat vibes rumah hantunya itu dapat. Walaupun padahal ini digambarkan rumahnya itu di siang hari loh, dengan latar belakang langit putih atau berawan berkabut gitu, hiasi dengan pepohonan gitu. Walaupun vibesnya itu siang, tapi kok serem juga, lumayan lah, bikin ngeri dikit. Nah, secara alur cerita gue agak bingung ya awalnya gue bacanya, karena alurnya atau jalan ceritanya itu lambat sih. Pertama kayak ceritanya si Theodore, pertama-tama kayak dia tinggal dari keluarga kaya, bla 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 bla, kejadiannya, terus karakter B, Eleanor, bla 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 bla. Jadi kayak perkenalan karakter secara lambat gitulah ceritanya, belum masuk ke mereka pergi ke rumah tersebut dan sebagainya. Terus di beberapa bagian pertengahan mulai deh kayak setelah mereka berkumpul bertemu di rumah Hill House ini, nah baru kita bisa merasakan kejadian-kejadian ganjil. Karakternya itu semuanya punya sifat-sifat yang menurut gue pada bisa dibilang freak sih. Si Eleanor ini dia kayak muka dua, dia bisa tampil baik di depan orang-orang, tapi di kepalanya ini dia punya pikiran-pikiran kayak, lu ngapain deket-deket gua? Lu kok ngomong gitu ke gua? Emang gue gini ya? Emang gitu ya? Lu ini kenapa sih? Bla 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 bla. Dia punya kayak pikiran sendiri yang bisa dibilang cukup negatif lah. Terus Theodore ini mirip-mirip, tapi ya dia lebih kayak agak pemalu gitu. Tapi gimana ya? Dia mencoba akrab, tapi sebenarnya dia pemalu. Jadi kayak dia temenan dengan Eleanor, tapi sebenarnya dia merasa gak enakan gitu deket dengan Eleanor. Apakah dia pikir, ya gue bisa berbuat salah kah hingga Eleanor begitu si Theodore-nya. Si Luke ini dia menyendiri tapi dia sok asik gitu. Jadi kayak, wah temannya mengalami sesuatu nih, dia mencoba membantu. Sebenarnya dia takut gitu. Dia menyendiri, dia takut, sebenarnya nggak mau ikut campur, cuman ya gitu. Terus profesor ini yang cukup netral lah. Jadi dia hanya kayak, ya ada kejadian apa, dicatat. Terus, kamu kenapa, dibantuin. Ya cukup netral karena dia sebagai profesor yang sedang riset gitu loh. Ya rumahnya cukup serem sih. Secara kisahnya rumah ini cukup serem, dimana mereka itu mulai mengalami kejadian-kejadian ganjil. Ada suara orang gedor-gedor jalan-jalan di lorong, atau tiba-tiba muncul tulisan-tulisan aneh di dinding yang bertuliskan nama-nama para penyintas atau para peserta yang tinggal di rumah tersebut. Terus muncul juga kayak penampakan kecil-kecil, kayak ada sekelebat lewat dan sebagainya. Jadi sebenarnya ini nggak terlalu bikin kaget-kaget, tapi lebih ke psikologinya para pesertanya, dimana mereka ini kayak diteror secara diam-diam gitu, secara gimana ya, secara dingin. Kayak lagi baca buku, tiba-tiba kayak ada orang lewat, mereka pikirnya, oh mungkin si dokter lagi mau ke kamar siapa atau ini, tapi sebenarnya itu kayak fenomenanya. Tiba-tiba ada ruangan yang tiba-tiba dingin dan sebagainya, pokoknya gitulah. Jadi kita ini dibikin secara psikologi itu kayak mulai ngeri-ngeri gitu, mulai gila. Gue suka sih secara kayak mungkin awal baca kalian bakal apa sih kejadiannya, apa sih, mana sih kejadian horornya, mana muncul hantunya, kapan sih muncul hantunya. Sebenarnya nggak
belak-belakan muncul hantu gitu, tapi mereka kayak dihantuin, kayak fenomena poltergeist, kayak kayak benda bergerak, suara-suara gitu-gitu. Jadi kayak kita secara psikologi ditakut-takutin gitu, kayak masuk ke rumah hantu gitu. Mungkin kalau di film kita bisa kaget karena tiba-tiba jedar, pintunya diketok secara keras-keras, atau tiba-tiba blek, kayak ada yang lewat gitu. Tapi di sini dijelaskannya secara kayak misalnya gue lagi baca buku, tiba-tiba ada narasi tentang terdengar suara langkah kaki, terus si karakternya berpikir kalau oh Luke ya sedang pergi ke kamar dokter, atau si istrinya dokter ya, dan sebagainya gitu. Ya kalian dibikin ngeri lah. Tapi kalau disuruh milih antara novel atau film, ya gue lebih milih filmnya. Ini gimana ya? Di awal-awal itu gak asik sama sekali, Tapi kalau mulai di pertengahan itu mulai cukup asik lah untuk diikutin, karena mereka mulai mengalami fenomena-fenomena ganjil. Tapi secara dibilang kayak hantu, horor bikin takut, gak juga. Tapi kita dibikin ngeri gitu secara psikologi. Apaan tuh? Kayak gitu. Anjing, pintunya kebuka. Anjing, bundanya bergerak. Gitu. Nggak kayak tiba-tiba muncul penampakan gitu, nggak bikin kaget gitu lah. Ya itu sih menurut gue, nggak ada rating berapa menurut gue. Ya ceritanya bagus sebenarnya, cuman kalian bakal merasa bosan di bagian-bagian awal karena jalan ceritanya cukup lambat di awal, baru mulai cukup asik di pertengahan hingga akhir. Dan ada twist sih, gue gak nyangka sih. Ya gue udah nonton serinya, tapi gue gak nyangka aja kalau kejadiannya bakal agak lebih detail dikit lah dari yang ada di film. Kalau film itu sedikit ada drama-dramanya kan, untuk disesuaikan pertontonan, tapi ya gitulah. Ya, itu dia review gue. Sampai ketemu di video gue berikutnya. Gue di Desember ini bakal finish beberapa buku. Itu ada 2 buku Rick Riordan sedang gue baca, companion booknya, terus nanti gue bakal selesaiin seri Apollo. Ya ditunggu aja deh video reviewnya. Sampai ketemu di video gue berikutnya. Bye.